Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, apa kabarnya? Coba lihat sebelah kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kami undang semua kita bangkit berdiri, kita akan memulai rangkaian ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan, kasih setia, pimpinan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami bersama-sama berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan ada kuasa kebangkitan daripada Kristus yang menyertai di dalam setiap perjalanan iman kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan setiap kami yang datang dengan masalah dan pergumulan, kami percaya Allah akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Kalau saat ini Tuhan kami datang dengan sakit penyakit, kami percaya oleh kuasa darah Yesus, kesembuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami mengangkat hati dan tangan kami. Kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Indonesia akan semakin kuat, semakin tangguh. Indonesia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Engkau berkati Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Engkau menuntun Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan beserta kabinet merah putih yang ada Tuhan, untuk bekerja dengan baik Tuhan, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa Tuhan pemimpin rohani kami, Pak Niko, Gembala Sidang kami, dan juga Gembala CK7, Dr. Yanto Tuhan. Biar pengurapan yang daripada Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, tuntunan Roh Kudus senantiasa beserta di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat, yang senantiasa menyertai, memelihara, melindungi hamba-Mu beserta keluarga besar. Dan saat ini Tuhan kami membawa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Kebangkitan generasi Yeremia sedang terjadi Tuhan. Kami percaya Allah memakai setiap anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, untuk dipakai sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan, untuk penyelesaian amanat agung, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus saudara. Sekali lagi semuanya shalom. Kita percaya hari ini kita datang ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai pujian bagi Tuhan, amin. Yang siap bersorak sekali lagi berikan tepuk tangan. Sorak-sorai yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Woo! Come on. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Hey. Kepadanya muliakan Dia, angkat tanganmu dengan segenap hati. Dia layak, layak dipuji. Dia layak, layak dipuji. Melodi nyanyi bagi Dia, Dia telah berikan pedang roh dan pujian. Dia layak, Katakan, layak dipuji. Dia layak, layak dipuji. come on. Layak untuk terima pujian, kemuliaan, kekuatan, bersujud di hadapannya, tinggikan namanya. Yeah. Mari tepuk tangan semua bagi Tuhan, come on. 2, 3, 4. Kepadanya Say. muliakan Dia, angkat tanganmu dengan segenap hati. Dia layak, Katakan, layak dipuji. hey.
Katakan. Warna melodi nyanyi bagi Dia. Dia telah berikan pedang roh dan pujian. Dia layak, Katakan. layak dipuji. Dia layak, layak dipuji. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Layak untuk terima pujian, kemuliaan, kekuatan, bersujud di hadapannya, tinggikan namanya. Tepuk tangan ini semua, come on. Hey. 1, 2, 3, come on. Datang padanya dengan pujian, datang padanya, muliakan Dia. Datang padanya dengan pujian, datang padanya dengan sorak-sorai. Datang padanya dengan pujian, datang padanya, muliakan Dia. Datang padanya dengan pujian, datang padanya dengan sorak-sorai. Hey, tepuk tangan semua, come on. Hey. Haleluya. Hanya Engkau yang layak terima pujian, sembah syukur kami Tuhan. Sebab itu kami katakan pada Tuhan Yesus, katakan. Dia layak, Dia layak, Dia layak, Dia layak, Dia layak, Dia layak. Mari bersama-sama katakan. Datang padanya, Katakan. muliakan Dia. Angkat tanganmu dengan segenap hati. Say. Dia layak, layak dipuji. Dia layak, layak dipuji. Mari bersama-sama katakan. Datang padanya, Tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Sekali lagi sorangan haleluya. Haleluya. Sorangan haleluya. Yang percaya kita punya Allah yang dahsyat. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorangan. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala.
Haleluya, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita akan menyaksikan news untuk sepekan ke depan untuk multimedia, kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 16 November 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilly Lokman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Padede. YBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessed Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Kuncinya hukum kasih tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. That's it, very simple. Love Him with your whole heart. Cintai Dia dengan segenap hatimu. Tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti berapa lama doanya Bapak Ibu? Dari situ saya mengerti doa, membangun relationship dengan Tuhan. Bukan Anda duduk berlutut, lipat tangan, mata dipejamkan. Bahkan ketika Anda potong sayur, Anda ngobrol dengan Tuhan, hati ketemu dengan hati, itu pun membangun mesbah. Kalau dengan cara seperti ini, mungkin nggak kita membangun mesbah setiap hari? Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 23 November 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 17 November 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi kaunter sekretariat di depan selebar selesai. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi kaunter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Menjadikan semua bangsa murid. Dan hanya murid yang bisa memuridkan. Will you walk by faith, not by sight? Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Karena peperangan bicara tentang berjaga-jaga. Bukan jadi santai, bukan biasakan, bukan lost begitu saja. Untuk dapat mengikuti ibadah tersebut, silahkan booking tiket secara online melalui apps GBIPRJ Grup CK7. Berikut adalah cara booking tiketnya. Buka GBIPRJ CK7 app di handphone Anda,
dan masukkan nomor handphone Anda. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Anda. Klik lanjutkan. Pilih event dan e-ticket. Klik register. Pilih jadwal ibadah yang Anda inginkan dan klik simpan. Jika Anda ingin menambahkan jiwa baru untuk ikut dalam ibadah, klik tambah. Masukkan nama dan nomor handphone dan pilih jadwal ibadah. Klik Submit Registration. Klik My Ticket untuk melihat tiket Anda dan scan QR event yang sudah disediakan panitia. Booking tiket tersebut mulai dapat Anda lakukan pada hari Senin 10 November 2025 pukul 10 pagi. Segera dapatkan tiketnya sesuai dengan jam ibadah yang kalian akan ikuti. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tidak pernah satu hari pun Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya di dalam hidup kami. Sebab itu apapun yang saat ini sedang kami alami Tuhan, kami tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Ini pujian setiap kami Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan.
Sampai detik ini ku melihat. Walaupun kadang kami tidak setia Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya penghargaan sampai detik ini ku melihat aku sempurna sampai selamanya kaulah Tuhan, satu-satunya penghargaanku sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna Tuhan, sampai selamanya kaulah. Saat kami tidak mampu berharap, kami mau nyatakan Kau satu-satunya Tuhan Yesus. Mari kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku sampai detik ini.
Ini iman kami pada Engkau Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami. Kami mau menikmati momen hari ini sama Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. When the oceans rise and thunders roar, come on. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the Kami tetap bersama dengan I will be still, know you. apapun di depan sana tuh. Kami mau katakan sama Tuhan. When the oceans rise and thunder, amen. Father, you are King. Yes, Lord. I will be still, know you are God. When the ocean, come on. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. will be still, I will be still, know you are God. When the oceans ini iman kami sama Tuhan hari ini Tuhan. Father, you are King over the flood. I will be still when the oceans rise. Come on, say when the oceans kami percaya Tuhan. Ini iman setiap kami. Deklarasi iman setiap kami Tuhan. I will be still, know you are God. Come on. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still. Mari jemaat Tuhan bersama-sama. Let's sing it even more. When the ocean rise. Kami tidak akan pernah takut Tuhan. We're gonna soar with you Lord Jesus. Above everything that we face in our life. Sekali lagi, untuk terakhir kalinya jemaat Tuhan,
when the ocean rise. Inilah iman kami Tuhan. Kami gak perlu takut Tuhan. We have you. And Christ is enough. Yesus cukup. Salibmu cukup. Thank you Jesus. I will be still. I will be still. Yes, God. You are God. I will be still. Know you. Kita beri kemuliaan yang paling meriah for the King of Kings, for the Lord of Lords. Haleluya Tuhan. I will be still and know that you are in control Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang dahsyat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami gak perlu takut. Karena selama Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi kami katakan Yesus cukup. Salibmu cukup buat kami semua Tuhan. Dan kami mau deklarasikan sekali Yesus, selamanya Yesus ya Bapa. Terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu dahsyat pada hari ini. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada pengharapan. Dan dalam hadirat-Mu ada mujizat juga Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap sama Tuhan, Engkau selalu setia, Engkau mendengar keluh kesah kami semua. Engkau hanya sejauh doa kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih segalanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Kau bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Biar pengurapan dari Engkau senantiasa menyertai setiap kami. Dan setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini akan Kau lawat dengan luar biasa secara khususnya hari ini Tuhan. Biar mereka bisa mengalami breakthrough Tuhan. Apapun yang mereka lagi gumulkan, apapun yang mereka lagi doakan, apapun yang mereka lagi khawatirkan saat ini. Ajar kami untuk memandang kepada Engkau saja Tuhan. Karena Engkau dapat melakukan jauh lebih dari apa yang manusia dapat lakukan Tuhan. And we're so grateful for that. Kau bungkus bibir mulut hamba-Mu, biar apa yang ucapkan itu semua daripada Engkau. Biar Roh Kudus pimpin Tuhan. Biar hari ini sekali lagi kami berjanji hari ini semua tentang Tuhan Yesus. Terima kasih segalanya Tuhan. We're gonna receive the word of God. And we just say thank you so much for your favor, mercy, and grace. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Raja segala raja. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Team Praise and Worship. Thank you Nito Gap. Untuk bantu masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Sebelumnya saya mau mengucapkan Happy Sunday kepada seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus. Mana anak Tuhan Yesus boleh angkat tangannya? Kita semua anak Tuhan Yesus, amin. Boleh gak Bapak Ibu pandang kiri kanan saudara, berikan senyuman yang terbaik kepada mereka terlebih dahulu. Dan katakan kepada mereka, jangan menyerah. Jangan menyerah di dalam Tuhan, amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dan saya akan memberikan judul khotbah saya, From Waiting to Walking. Katakan bersama-sama jemaat Tuhan, from waiting to walking. 1, 2, 3. Saya mau bertanya terlebih dahulu kepada saudara. Siapa yang di sini suka menunggu? Ada yang suka? Kerjaannya menunggu terus, sabar menunggu. Ada yang suka? Mungkin tidak suka ya, cuma ada 1-2 orang. Hatinya luar biasa seperti malaikat mungkin. Mereka siap menunggu, tidak apa-apa telat 2 jam, it's okay. Saya akan selalu tunggu kamu. Saya ada satu cerita Bapak Ibu, di mana tahun 2023, saya sempat diberikan kesempatan sebetulnya dengan CK7 secara keseluruhan, kami sempat pergi ke Israel. Dan kalau siapa yang pernah ke Israel, boleh angkat tangannya terlebih dahulu? Ada yang pernah? Siapa yang rindu suatu hari bisa ke Israel? Kita berdoa bersama-sama ya. Untuk suatu saat kita bisa pergi bersama-sama ke Israel kembali, satu gereja, satu tubuh Kristus. Tapi saya ingat sekali waktu itu saya lagi ke Israel, kita sudah menjalankan perjalanan ziarah kita bersama-sama. Dan saatnya tiba di mana kita harus pulang ke Jakarta, saya ingat kita harus transit di Dubai. Dan pada saat itu saya belum pernah ke Dubai sama sekali, otomatis waktu kita mau transit, kita happy karena saya bisa explore
airportnya Dubai seperti apa, tetapi pada saat itu kita tidak boleh keluar daripada airportnya, tidak boleh kelilingi kotanya, kita hanya stay di airport. Bapak Ibu tahu waktu itu kita transit berapa lama? 10 jam untuk mengejar pesawat berikutnya. Itu waktu transit tidak main-main Bapak Ibu. Itu 10 jam itu cukup lama, kita nunggu 2-3 jam aja itu mungkin kita udah merasa capek. Dan di 1-2 jam pertama, saya masih excited. Kenapa? Karena kita masih baru pertama kali ada di airport Dubai. Dan waktu itu kita explore. Masih happy karena baru 1-2 jam. Tetapi setelah 2 jam lewat, itu kita udah mulai kayak orang bingung Bapak Ibu. Udah gak tahu mau ngapain di airportnya. Saya udah tahu toiletnya ada di ujung sana. Kantor ada jualan parfum di ujung sana. Kita udah tahu semuanya karena udah bingung mau ngapain. Akhirnya saya ingat sekali. Kita sempat sewa namanya kayak sleeping pod. Kalau Bapak Ibu tahu kayak sleeping capsule. Supaya kita bisa beristirahat dulu. Dan akhirnya kita beristirahat, saya dan istri beristirahat. Dan waktu kita udah selesai istirahat, masih ada 4 jam lagi. Itu udah benar-benar kayak orang nggak tahu mau ngapain Bapak Ibu. Dan itulah keadaan yang saya gambarkan kepada Bapak Ibu semua. Menunggu itu tidak enak. Karena waktu terasa lama. Itu menunggunya pada saat itu konteksnya. Lagi liburan, lagi jalan-jalan. Itu konteksnya masih enak. Tapi kalau kita menunggu di saat kita lagi ada masalah, di saat kita lagi menantikan janji Tuhan, kita udah berdoa cukup lama, tapi kita menunggu, itu tidak enak sama sekali Bapak Ibu. Tapi kita percaya juga saya percaya bahwa kalau kita jujur, hampir kebanyakan kita tidak ada yang suka menunggu. Iya apa iya Bapak Ibu? Kita gak suka menunggu. Apalagi kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat, serba instan. Kita mau semuanya terjadi sekarang. Ya apa iya? Pasti iya. Contohnya apa? Waktu Bapak Ibu order makanan, saya tidak sebut brandnya ya, dari online kita punya aplikasi. Waktu saudara pencet, apakah saudara bersedia menunggu 1 jam? Ada yang bersedia gak? Udah pesan makanan, udahlah 2 jam lagi gak apa-apa. Baru datang. Enggak. Pasti waktu kita order makanan, kita langsung pencet apa? Maunya instant delivery. Kalau kita doa, maunya instant miracle. Kalau kita mengalami masalah, kita maunya instant solution. Itulah kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi kenyataan di dalam hidup ini tidak ada yang instan. Bahkan saudara bilang, enggak ada pastor yang instan. Yaitu mie instan. Mie instan pun juga tidak instan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan? Harus ada prosesnya. Ada gak yang baru ambil mie instan langsung dimakan sama bungkusnya? Saya percaya saudara akan langsung sakit perut, bisa keracunan, bahaya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita masak dulu airnya. Tunggu airnya sampai matang. Habis itu kita buka package-nya. Baru kita masukkan mie-nya, kita seduh dulu. Sesudah itu apa? Kita mulai buka bumbunya juga ya kan Bapak Ibu? Saya nggak tahu di sini ya, tadi saya sempat tanya di ibadah pertama. Siapa yang tim bumbu dibuka dulu, habis itu ditaruh di piring sambil mie-nya direbus? Terima kasih untuk kejujurannya. Siapa yang tunggu mie-nya direbus dulu sampai kelar, mie-nya sudah siap ditaruh di piring, baru dibuka bumbunya? Yang tidak angkat tangan biasa suruh mbaknya masak ya. Jadi gak pusing, yang penting gue makan. Saya gak tahu enakan yang mana, karena itu sempat viral di TikTok. Ada yang bilang katanya bumbunya dibuka dulu, lebih enak. Ada yang bilang setelah mie-nya rebus, baru mie-nya udah siap dimakan, baru dibuka bumbunya. Bahkan saya nonton lagi di TikTok, mungkin Bapak Ibu bingung ya, ini pastor kerja nonton TikTok melulu ya. Ada dibilang Indomie hack. Katanya mie goreng dicampur dengan mie kuah ayam bawang itu maknyusnya minta ampun. Ada yang pernah coba? Cobain deh, enak loh. Saya ngerasa aneh sendiri Pak JP. Saudara cobain mie goreng, pakai bumbu mie kuah ayam bawang, dicampur setengah aja, jangan banyak-banyak. Nanti saudara aduk, jadikan mie goreng, itu enak loh, itu hauce sencimping loh. Saudara cobain, kalau saudara mau tahu lebih lanjut lagi, lihat nomor di bawah sini ya. Catat dan kontak saya. Tapi tenang saya, khotbah saya tidak tentang Indomie kok. Tapi boleh dicoba pulang. Nanti tag di Instagram saya biar saya tahu.
Tapi itulah yang terjadi, nggak ada yang instan. Kita masak Indomie pun aja butuh waktu 3 menit, apalagi rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu butuh waktu. Dan dalam hidup kita pasti ada namanya masa-masa di mana Tuhan mungkin sengaja membuat kita menunggu, tetapi bukan untuk menghukum saudara, tetapi justru untuk membentuk kita semua. Dan kalau saudara jujur, masa penantian adalah fase yang paling tidak nyaman. Karena di fase itu kita harus belajar sabar Bapak Ibu. Walaupun kita mungkin tidak suka sabar. Kita harus belajar percaya padahal kita tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Kita harus belajar taat padahal kita belum melihat jalan yang ada di depan sana. Dan di saat kita ada di masa penantian, seringkali kita merasa Tuhan itu diam. Tuhan itu seperti tidak berbicara dengan kita atau bahkan Tuhan cuekin kita semua. Akhirnya kita menjadi orang yang lelah, kita capek. Lelah menunggu jawaban doa, lelah menanti kesembuhan, lelah menunggu pasangan hidup. Ada yang menantikan pasangan hidup, boleh angkat tangannya? Gak apa-apa biar bisa lihat kiri kanan maksud saya. Biar tahu siapa yang masih single dan available. Mendingan cari di gereja aja lebih aman dibandingin cari di tempat yang gelap-gelap di sana. Iya apa iya Bapak Ibu? Dibandingin lihat di gelapnya ceklesannya baik, waktu kelihatan terang, oh my God. Itu lebih bahaya, mendingan cari di sini saja, silakan. Dan kita mungkin lelah menunggu pintu terbuka. Lalu di dalam pikiran kita mulai muncul statement seperti ini. Tuhan, mungkin ini bukan untuk aku. Kalau memang Tuhan peduli, kenapa aku masih ada di sini sampai hari ini? Dan tanpa sadar kita berhenti berharap, bahkan yang parahnya kita berhenti percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini ada satu pesan dan kabar baik. Saya suka tentang Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab dikatakan the gospel. Saudara tahu arti gospel? Itu adalah good news, kabar baik. Jadi waktu kita membaca Alkitab itu adalah kabar baik buat saudara dan saya. Dan kabar baiknya hari ini saya mau katakan, God is not done with your life. Katakan kepada kiri kanan kita, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang pria di kolam Bethesda. Seorang yang udah menunggu bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tetapi 38 tahun lamanya. Itu kita akan buka dari kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Saya akan berikan konteksnya sedikit terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena dalam Yohanes pasal 5, Yesus pergi ke Yerusalem dan di sana sebetulnya ada pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Arti daripada Bethesda itu adalah rumah belas kasihan. Tetapi, ada tetapinya. Ironisnya, walaupun artinya rumah belas kasihan, tetapi di dalamnya itu penuh dengan namanya penderitaan. Bahkan di serambi-serambi kolam itu banyak orang-orang berbaring, orang-orang buta pada berbaring, orang-orang yang timpang lumpuh, semuanya menunggu untuk air di kolam Bethesda itu bergoncang, supaya waktu airnya bergoncang, mereka percaya malaikat datang pada saat itu. Dan hanya ada satu aturan di tempat itu. Siapa yang lebih dulu masuk, dia yang sembuh. Dan kita bisa melihat dari ayat yang akan kita baca 1-9, ada seorang udah 38 tahun menunggu untuk bisa sembuh. Beginilah firman Tuhan katakan. Sesudah itu, pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ada yang pernah mengalami sakit selama 38 tahun di tempat ini? Saya percaya belum ada. Ada seseorang di tempat ini, di ayat ini, 38 tahun lamanya dia sakit. Tetapi
Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, he's trying, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Boleh katakan amin? Hari ini ada 3 poin yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua. Mengenai from waiting to walking. Poin yang pertama. He knows more than we know. Katakan bersama-sama Jumat Tuhan yuk. 1, 2, 3. He knows more than we know. Dia Tuhan tahu lebih dari yang kita tahu. Di ayat 6 katakan seperti ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia, ada kata ini Bapak Ibu. Karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Saudara perhatikan ada satu penekanan yang sangat interesting sekali. Dikatakan karena ia tahu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan kata tahu berasal dari kata ginosko yang artinya mengetahui, mengenal, mengerti, dan memahami secara mendalam. Artinya apa J? Artinya Yesus tidak sekedar tahu tetapi dia mengerti apa yang orang itu alamin. Oleh karena itu makanya Bapak Ibu jangan pernah berpikir waktu saudara berdoa, Yesus gak mengerti perasaanku. Yesus gak tahu keadaanku. Yesus gak tahu rasa yang aku alami saat ini. Saya mau katakan, no. Yesus mengetahui semuanya. Kenapa? Karena waktu dia di bumi, dia 100% manusia walaupun dia 100% Tuhan. Dia merasakan namanya pengkhianatan, dia merasakan namanya dilukai, dia merasakan semua yang Bapak Ibu rasakan, dia alami semuanya. Oleh karena itu, Yesus mengerti. Apapun yang saudara lagi alami sampai hari ini, Yesus tahu. Yesus mengerti. Sebelum orang itu berbicara, bahkan Yesus sudah tahu isi hati daripada orang yang mengalami penyakit 38 tahun itu. Bahkan sebelum ia menjelaskan keadaannya, Yesus sudah tahu semua air matanya. Dan Yesus mau katakan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu lagi alami, suka maupun duka, Yesus tahu. Yesus tahu air mata Bapak Ibu semua. Bahkan Yesus tahu keadaan orang itu secara fisik dia lumpuh. Secara emosional dia putus asa. Secara spiritual dia kehilangan iman. 38 tahun loh lamanya. Ada yang umur 38 tahun di sini boleh katakannya? Dengan segala kerendahan hati. Ada yang umur 38 tahun? Tidak ada. Luar biasa sekali tidak ada ya. Umur 40? Oke ada beberapa, terima kasih. Saudara bayangkan, saya pengen ajak saudara terjun di dalam cerita ini supaya saudara mengerti perasaan seseorang. Mungkin kalau saudara udah mengalami sakit penyakit dalam hitungan 1-3 tahun atau 1-5 tahun. Mungkin saudara udah frustrasi, saudara udah depresi, kok tidak sembuh-sembuh. Tetapi yang orang ini alamin 38 tahun. Mungkin kalau saya tanya Pak Frans di umur 40-an. Tapi kalau saya tanya dia, hal apa yang sudah terjadi selama 40 tahun kurang lebih? Saya percaya dia bisa cerita banyak hal. Karena segitu lamanya waktu daripada 40 tahun. Dan konteks daripada orang ini 38 tahun dia lumpuh Bapak Ibu. Dia berharap air itu bisa digoncangkan, dia bisa bisa nyemplung ke air itu supaya dia diselamatkan. Tetapi nothing happen at all. Saya gak tahu apakah Bapak Ibu lagi ngalamin sesuatu. Mungkin saudara datang ke gereja tapi hati saudara sudah lelah. Saudara mungkin menyanyi tapi serasa tidak ada pengharapan. Saudara bahkan melayani tapi tanpa api yang dulu saudara miliki. Tapi kabar baiknya Yesus tahu, dia tahu isi hati kita lebih dari siapapun. Amin Bapak Ibu. Ada di Amsal 15 ayat 3. Tuhan katakan seperti ini. Mata Tuhan ada di segala tempat,
mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan tuh ada di mana-mana. Jadi Tuhan tahu keberadaan Bapak Ibu semua. Tuhan tahu apa yang saudara alami. Dia tahu, lebih tahu daripada segalanya. Saya beri ilustrasi sesimpel ini. Siapa yang di sini sudah punya anak? Hampir kebanyakan kita sini sudah punya anak, termasuk saya pun juga. Saudara bayangkan, waktu anak saudara mungkin baru umur 5 sampai 10 tahun, mereka masih kecil. Dan waktu mereka ada di supermarket atau mereka lagi ada di mall, tiba-tiba mereka suka jalan-jalan kan, anak-anak kan. Ya kan Bapak Ibu? Kok ngeliatin saya aneh banget ya, kayak anak saya sendiri suka jalan-jalan yang ngalur ngidul. Tapi anak kita suka pasti lihat sana, lihat sini, ke supermarket, pindah ke aisle yang lain. Sampai ke satu titik, akhirnya itu anak tidak melihat kita sebagai orang tuanya lagi. Baru anak itu akan apa Bapak Ibu? Akan nangis. Dia akan mulai teriak, "Papa, Mama di mana?" Padahal kita sebagai orang tua, yang kita suka lakukan apa? Kita mengawasi mereka dari kejauhan. Kita lihat anak kita. Oh, anak kita ada di sana ya. Oke, aku lihat. Dia nangis, udah aku diemin aja, aku liatin aja dulu. Oh ya, dia aman kok. Kenapa saya jabarkan ini? Karena inilah keberadaan kita. Kita seringkali seperti anak kecil yang teriak, nangis. Kita merasa Tuhan tidak ada. Kita merasa Bapa itu jauh. Tapi kabar baiknya, sesungguhnya Tuhan tahu keberadaan saudara. Dan dia ada dimanapun Bapak Ibu berada. Dia udah mengawasi, kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Dia udah mengawasi kita. Oleh karena itu kita gak perlu takut akan apapun. Maka ada satu quote dari Rick Warren menarik sekali, katakan seperti ini. God knows what you're going through. Even when no one else does. And He cares more deeply than you could ever imagine. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang tahu, Dia peduli lebih dalam daripada yang dapat saudara bayangkan. Itulah Tuhan kita. Makanya yang poin pertama, Dia tahu lebih dari segalanya. Dan yang kedua, His timing, not ours. Katakan bersama-sama jemaat Tuhan, 1, 2, 3. His timing, not ours. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Bilang kiri kanan kita, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Mudah gak Bapak Ibu? Sulit, nggak enak. Kita maunya instan. Kita mau doa hari ini, besok jawabannya kita dapat. Itu kita manusia. Tetapi waktu Tuhan seringkali membuat kita frustrasi. Kok lama banget Tuhan? Aku udah berdoa cukup lama. Aku udah menantikan anak. Aku udah merindukan pemulihan. But where are you God? Kok Tuhan nggak ada? Itu yang kita alami. Mungkin saudara baru mengalami setengah tahun. 2 tahun. But this guy, this person mengalami 38 tahun lamanya. Nothing happened. Mungkin saya percaya di dalam pikiran dia, di ayat 7-8 dikatakan seperti ini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Bahkan apabila airnya mulai bergoncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, lihat, orang lain udah turun duluan, mendahului aku. Bagaimana bisa Tuhan? Dan itu terus menerus, bayangin, kayak di PHP-in terus Bapak Ibu. Air goncang, yes. Tetapi karena keterbatasan fisik dia gak bisa apa-apa. Akhirnya, kehilangan kesempatan. Keesokan hari, air goncang lagi, yes. Dia mau jalan lagi, kehilangan kesempatan. Dan itu berulang-ulang terus selama 38 tahun. Saya percaya di posisi dia, mungkin dia akan berkata seperti ini. Ya udahlah, kayaknya emang aku gak bakal bisa sembuh sama sekali. Ya udah deh, aku kayaknya udah gak bisa pulih. Ya udah terima nasib. Ya udah ini emang diri aku seperti ini. Dan itu yang dia alami selama 38 tahun. Dan mungkin itu yang saudara lagi alamin hari-hari ini. Dan saudara mulai berkata, ya udah sudah terlambat. Teman-temanku sudah diberkati. Kok aku belum Tuhan? Usiaku udah segini, apa masih bisa?
Tapi today, there's a good news. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah panik, tapi juga tidak pernah lalai. Maka di Pengkhotbah 3 ayat 11a katakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. But don't worry, semuanya akan indah. But it's hard. Susah untuk aku mengampuni dia. I know. Aku dilukai. Aku ditipu. Aku ditusuk. Aku mengalami keadaan terpuruk secara finansial. When God? Tapi janji Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kadang-kadang Ia menunda. Tuhan menunda bukan karena Tuhan tidak peduli loh Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk saudara dan saya. Dan itu yang Tuhan lagi lakukan hari-hari ini. Kenapa? Karena Tuhan bisa melihat 5-10 tahun ke depan. Kita gak bisa lihat 5 menit ke depan. Kita tidak bisa tahu. Makanya otak kita tuh kecil. Tapi so taunya minta ampun. Tuhan, dia punya semuanya. He knows what's gonna happen. Tetapi yang dikatakan apa? Waktu aku. Itu adalah waktu yang terbaik. Makanya saya mau katakan ini. It's not God who must follow your timing. But you, saudara dan saya, who must follow His timing. Bukan Tuhan yang harus mengikuti waktumu. Tetapi kamulah yang harus mengikuti waktunya Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi apapun yang sedang terjadi, ingatkan kepada diri kita, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dan saya mau katakan, delay is not denial. Penundaan bukan penolakan. Tetapi justru seringkali Tuhan pakai penundaan untuk apa? Untuk mempersiapkan kita semua untuk hal besar ada di depan sana. Tetapi buat Tuhan yang lebih penting bukan masalah berkatnya, tetapi yang dia lebih penting buat Tuhan, dia mempersiapkan karakter kita terlebih dahulu dan kapasitas kita, sehingga waktu Tuhan berkati kita, we are ready to receive the blessing. Dan itu penting sekali. Makanya saya suka, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Buat Tuhan, saya selalu katakan ini dan saya akan ulang lagi. Hati-hati dengan berkat yang sama. Berkat yang sama bisa menjadi kutuk bagi kita kalau karakter kita dan kapasitas kita tidak siap untuk menerima berkat itu. Saya udah kasih ilustrasi ini, saya akan kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu supaya saudara ingat. Buat saya punya anak namanya JT, umur 12 tahun sekarang. Buat saya ngebelin JT mobil bisa gak? Mungkin bisa, dengan cara apapun, kredit dan lain-lain, saya bisa berikan kepada dia. Buat saudara lihat si JT itu berkat atau bukan? Mungkin berkat dong saudara bilang, ih hebat ya umur 12 tahun udah dikasih mobil, it's a blessing. Tapi apa yang terjadi dengan anak itu? Apa yang terjadi waktu dia mulai nyetir itu mobil Bapak Ibu di jalan raya? Dia mungkin bisa ketabrakan. Kenapa? Karena dia masih 12 tahun. Dan itu ilustrasi yang sama. The same blessing can be a curse kalau kita tidak siap menerima berkat itu. Makanya Tuhan izinkan beberapa hal seolah-olah penundaan. It's not a denial. Penundaan. Buat apa? Persiapkan kita dulu, di mold. Supaya waktunya siap, blessingnya ada, bam. Kita tahu tujuannya buat apa. Kalau diberkati sekarang, anak-anak muda, saya juga pengen ngomong kepada anak-anak muda. Jangan merasa kayak berharap cepat kaya. Hati-hati kalau kita tidak siap dengan karakter dan kapasitas kita. Waktu kita kaya, mendadak semua. Apalagi sekarang tiba-tiba banyak OKB mendadak karena satu dengan dua hal. Akhirnya kita tidak akan pernah siap. Ujungnya apa? Kita pasti akan foya-foya, main cewek. Itu yang terjadi. Hati-hati akan hal tersebut. Makanya buat Tuhan lebih penting apa? Persiapkan karakter kita semua. By the time we are ready, blessing Tuhan
pasti akan ngalir. Saudara gak usah khawatir akan hal itu. Jadi kalau saudara masih mengalami penundaan, ngucap syukur. Rubah pola pikir mindset kita. It's not denial, it's not the end, but God is preparing something from the inside. Supaya kita siap menerima blessing-nya akan Tuhan berikan. Kalau kita punya mindset seperti itu, apapun yang terjadi saat ini, saudara gak bakal khawatir. Kenapa? Karena saudara tahu ujungnya pasti akan baik. Cuman bukan waktu aku, tapi waktu Tuhan Yesus. Makanya saya mau katakan, God's timing is perfect. Never early, never late. It takes a little patience, which kadang gak enak sama sekali. And a lot of faith. But it's worth the wait. Waktu Tuhan itu sempurna. Saya selalu katakan ini, waktu Tuhan tuh pasti sempurna. Tuhan tuh gak pernah miss, gak pernah salah. Kita selalu salah, tapi dia selalu on time. Tak pernah lebih awal, tak pernah terlambat. Tetapi memang butuh sedikit kesabaran, which kadang-kadang gak enak. Dan banyak keyakinan, tetapi penantian itu sepadan untuk kita jalani. Siapa yang percayakan hal itu? Waktu Tuhan yang terbaik, amin. Kalau saudara lagi menunggu, rubah yuk mindset kita. It's okay. Berarti Tuhan lagi persiapkin sesuatu buat aku. Dan Tuhan tetap beserta bersama kita semua. Yang ketiga, yang terakhir. The power of His words. Kekuatan firman-Nya. Kita katakan bersama-sama jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Power of His word. Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Perhatikan ini Bapak Ibu, menarik sekali. Kata Yesus kepadanya, lihat. Orang itu masih tergeletak, putus harapan. Tapi Yesus cuma ngomong seperti ini. Sebelumnya Yesus ngomong, kamu mau sembuh gak? Mau. Lalu Tuhan katakan ini, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sebab Ibu perhatikan, ini hebatnya dengan Yesus. Manusia mengharapkan biar air itu yang mengubah, yang menyembuhkan. Tapi Yesus sedang memberitakan kepada kita semua bahwa Yesus gak butuh fasilitas itu semua. Halo? Yesus lebih daripada segalanya. Enggak ada yang pernah terlambat. Mungkin secara manusia saudara berpikir, enggak mungkin. Aku bisa nyemplung ke sana. Tapi yang Yesus lakukan, Yesus tidak gendong itu orang dan bawa cemplung. No. Kenapa? Karena buat Yesus perkataan dia lebih dari cukup daripada segala hal. Dan perkataan dia itu tidak pernah dibatasi dengan ruang, tembok, dan waktu. Karena dia Yesus. Oleh karena itu kita mengucap syukur karena kita memiliki seluruh perkataan Yesus ada di Alkitab saudara. Makanya jangan pernah remehkan janji Tuhan, cerita kasih Tuhan di Alkitab Bapak Ibu. Karena itulah kekuatan kita. Mujizat tidak terjadi lewat air yang bergoncang. Tetapi justru mujizat terjadi lewat perkataan Yesus sendiri. Yesus tuh gak lebay. Gak kayak kita. Kita tuh seringkali lebay sekali kayak, oh kita mesti doa dulu ya. Haleluyanya mesti 12 kali, kita muter 3 kali dulu. Baru kita merasakan hadirat Tuhan, baru terima. Yesus gak perlu begitu. Kenapa? Karena perkataan dia sangat berkuasa. Apa yang dia katakan pasti terjadi selama iman kita kepada Tuhan. Makanya saya suka, Tuhan tuh kalau ngomong sama orang, bangkit. Bangkit. Gak usah teriakin, gue sentil, gue tengking dalam nama Tuhan Yesus, keluar loh. Gak usah. There's power in His word. Selama kita merenungkan firman Tuhan, ada kuasa. Pertanyaannya, sudahkah saudara merenungkan firman Tuhan? Atau setiap hari kita hanya lihat TikTok kita terus? Saya selalu katakan, lebih baik saudara baca 1 ayat 1 hari, tetapi saudara baca setiap hari, dibandingkan saudara baca 10 pasal dalam 1 hari, 2 bulan kemudian baru lanjut lagi. Lebih baik saudara baca 1 ayat. Dan jangan pernah remehkan firman Tuhan. Karena waktu saudara baca, itu akan menjadi sebuah remah. Dan waktu saudara diperhadapkan dengan masalah, mungkin pada saat itu pendeta tidak ada.
Kan nggak selamanya pendeta mobile kan. Ada pendeta ekspres, tinggal telepon kapan saja, 5 menit pasti nyampe di tempat saudara. Nggak ada. Hari Minggu saudara bisa datang. Pastor boleh doain nggak? Kita akan doakan, kita akan nopang. Tapi di hari biasa, pegangan saudara, yaitu siapa? Tuhan Yesus dan firman-Nya sendiri. Dan itulah yang kita bisa lakukan. Yesus hanya berkata 3 hal loh Bapak Ibu. Lihat, perintahnya sederhana, tapi penuh kuasa. Yang pertama dikatakan apa? Bangunlah. Itu Yesus katakan. The first thing he said, get up. Mungkin saudara lagi ada dalam keadaan terpuruk pada hari-hari ini. Ada kata-kata profetik kepada Bapak Ibu semua. Bangunlah. Apapun yang terjadi, seringkali situasi yang mendikte kehidupan Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena udah 38 tahun lamanya Bapak Ibu. Coba saudara gagal bisnis, baru 2 tahun jalanin bisnis gagal. Buka bisnis baru, ya baru jalan 2 tahun lagi, gagal lagi. Dan itu terus menerus. Saya percaya dari kita yang tadi optimis, lama-kelamaan kita akan katakan apa? Iya ya, emang gua gak bisa bisnis. Emang gua moyung. Tahu moyung apa? Nggak berguna. Bukan moyung. Moyung, yung. Itu udah berapa kuadrat tuh. Saya udah nggak bisa apa-apa. Emang saya nggak punya masa depan. Akhirnya situasi yang mendikte kehidupan kita. Akhirnya iman identitas kita. Itu semua tergantung dengan keadaan di sekitar. Dan itu berbahaya. Sama seperti orang itu. 38 tahun loh. Saya sih kalau di posisi dia 38 tahun. Mungkin saya udah hopeless. Udah lo terima nasib lah. Ya emang kehidupan saya seperti ini ya udahlah. Tapi Yesus bilang apa? Bangun. Maksudnya apa? Supaya kita tidak berhenti diam dalam kelemahan kita, dalam keadaan kita. Dan Yesus katakan apa? Angkatlah tilammu. Ini ada satu pesan. Maksudnya, tinggalkan masa lalumu. Apapun yang mengikat Bapak Ibu, kita semua punya masa lalu. Kita semua punya cerita kehidupan. Enak maupun tidak enak. Tetapi bagaimana caranya saudara bisa menghilangkan masa lalu saudara atas segala kepahitan, segala hal yang tidak enak. Ada satu quote yang saya selalu pegang. Let go of the past and the past will let go of you. Lepaskan masa lalumu. Susah, sakit, luka. Tapi Tuhan mau katakan, lepaskan segala intimidasi yang ada. Berat, I know berat. Tapi Tuhan mau katakan, maukah engkau berserah kepadaku hari ini? Lepaskan, waktu saudara lepaskan, masa lalu saudara akan melepaskan kita semua. Kita pegang itu. Dan tidak stop sampai di sana. Sudah kita lepaskan, akhirnya apa? Tuhan sudah apa? Berjalan, walk. Artinya apa? Melangkah ke masa depan bersama dengan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Dan I don't know, some of you guys are facing something today. Mungkin saudara lagi mengalami beban berat. Tapi ini mungkin suatu pesan yang saudara harus dengar. Atau saudara udah bilang bahwa emang ini kehidupan gue gak berguna, gue gak bisa apa-apa. Keluarga gue emang berantakan, finansial gue emang seperti ini. Udahlah gue terima nasib. But I want to tell you, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Ada hal besar yang Tuhan sedang persiapkan. Bahkan kita bisa tahu di Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itu saudara harus kembali kepada firman-Nya yang akan menceritakan tentang masa depan saudara. Jangan dengerin apa kata dunia. Karena apa yang dunia katakan itu hanya kekhawatiran, ketakutan, perbandingan, dan kita akan lumpuh secara rohani. Tetapi yang Tuhan mau katakan kepada saudara, kamu berharga, kamu telah ditebus, kamu diampuni, ada masa depan yang indah selama engkau berjalan bersamaku, kata Tuhan. Rancanganku adalah damai sejahtera. Oleh karena itu maukah Bapak Ibu kembali kepada Tuhan, pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Yuk kita mulai dari hal kecil. Oleh karena itu saya mau encourage Bapak Ibu, siapa yang sudah download GBI PRJ CK7 aplikasi, boleh angkat tangannya. Terima kasih.
Kalau saudara belum download, please saya minta Bapak Ibu setelah ini, saudara bisa cek di iOS saudara atau Android, ada GBI PRJ CK7. Karena semua hal akan ada di sana. Tujuannya bukan saya promosi soal HUT, no. Tetapi ada satu segmen di situ, yaitu Daily Bread. Setiap hari saudara bisa baca renungan harian di aplikasi itu. Yang ditulis oleh tim pengajaran kami di CK7. Coba saudara download, saudara baca. Agar firman Tuhan dapat menguatkan kita semua. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar 3 hal yang besar dari kisah orang lumpuh di Bethesda. Saya mau undang tim Praise and Worship boleh maju ke depan. Yang pertama, He knows more than we know. Dia tahu lebih daripada segalanya. Yang kedua, His timing, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan yang ketiga, ada kuasa daripada firman-Nya. Oleh karena itu saya mau ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yesus tidak datang hanya untuk membuatmu menunggu. Tetapi justru Yesus datang untuk membuat kita semua untuk melangkah. Oleh karena itu ada kata-kata profetik yang saudara mungkin perlu dengar. Yaitu apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apapun keadaan saudara saat ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara punya masa lalu yang tidak enak, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Siapa yang rindu itu terjadi? Siapa yang udah capek nunggu? Gak apa-apa. Mungkin saudara lagi menunggu doa, mengharapkan sesuatu. Dan saudara berkata kepada saya, iya pastor, saya udah harapin lo dari Januari tahun lalu loh. Dan sekarang udah bulan November. Dan saya belum melihat janji Tuhan. Tinggal 1 bulan lagi Desember tahun depan. Apakah kehidupan saya akan selesai seperti ini? Tapi saya mau katakan, God is not done with your life. Tuhan belum selesai. Karena kita tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Yuk kita deklarasikan bersama-sama. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Let's sing it even more. Gereja Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang saudara tidak mengerti. Thank you Jesus. Mari kita deklarasikan bersama-sama jemaat Tuhan. Dengan iman kita, let's sing it even more. Waktu Tuhan. Yes. Thank you Jesus. Kami akan tetap percaya kepadamu Tuhan. Lebih lagi gereja Tuhan, waktu Tuhan. We believe that. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Dan kita nyanyikan sekali lagi. Waktu Tuhan. Kami aminkan itu semua Tuhan. Sekali lagi, waktu Tuhan.
Kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kami tidak akan khawatir lagi untuk masa depan kami Tuhan. Mungkin ada daripada kami yang lagi mengalami beban berat, letih lesu. Kami udah mau menyerah. Tapi kami diingatkan pada siang ini, delay is not denial. Your timing is always the best Tuhan Yesus. Dan ajar kami Tuhan untuk bersandar kepadamu dan menaruh seluruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu lagi mengalami sesuatu hari-hari ini, ya saudara udah merasa lelah, putus asa, saudara merasa capek, dan saudara menantikan sebuah jawaban doa. Maukah pada hari ini saudara kembali kepada Tuhan dan tetap percaya, sama seperti orang lumpuh itu. Walaupun 38 tahun, tetapi satu perkataan dengan Yesus, dari Yesus, satu perjumpaan dengan Yesus mengubah masa depan dia. Kalau saudara rindu apapun itu, moga saudara utarakan kepada Tuhan pada saat ini. Dengan segala ketidakkuatan saudara, kelemahan saudara, it's okay. Karena firman Tuhan katakan, in your weakness, His grace is sufficient. Di dalam kelemahan, anugerah Tuhan itu lebih dari cukup. If that's you, kalau itu Bapak Ibu, saudara doa kepada Tuhan dan minta sama Tuhan saat ini. Ambil waktu sebentar. Just pray. Just pray. Just pray. Just pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Kami gak kuat. Kami udah capek. Kami percaya kami mau tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Kalau saudara merindukan sesuatu, saya gak tahu, hadirat Tuhan luar biasa sekali dan Tuhan mau menjamah saudara. Kalau saudara rindu akan jamahan Tuhan, saya akan cuma mendoakan saudara. Jangan lihat saya, tapi fokus kepada Tuhan. Kalau saudara rindu, angkat tangan saudara di mana saudara berada. Tuhan akan menjamah hati setiap saudara. Tuhan lihat. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Kau lihat untuk setiap tangan-tangan yang terangkat di tempat ini. Kau tahu apa yang mereka lagi alami Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar pengurapan-Mu saat ini mengalir ke dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Roh Kudus mengalir saat ini. Mengalir Roh Kudus. Mengalir saat ini. Mengalir. Terima kekuatan daripada Tuhan. Terima impartasi daripada Tuhan. Di mana saudara berada, minta sama Tuhan. Minta. Tuhan akan mengurapi saudara di dalam nama Tuhan Yesus.
mengalir. Tuhan Yesus. Nyanyikan bersama-sama, haleluya. Kau dengar seruan anak-anakmu Tuhan Yesus. Yes. Deklarasikan lebih lagi. Haleluya. Jemaat Tuhan, haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Pulihkan setiap kami Tuhan saat ini. Lebih lagi, more of you, more Lord, more Jesus. Saya mau ajak saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Tuhan Yesus, kau lihat mereka Tuhan. Ingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati mereka. Tuhan Yesus gak jauh. He's always there. He never leave us. He never forsake us. Biar kau jamah mereka, pulihkan mereka. Dan Tuhan mau katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Jangan lihat ke belakang, tapi pandang ke depan. Yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Tuhan akan menyertai saudara sampai kesudahannya. Terima kasih segalanya Tuhan. Pakai mereka, urapi mereka, kuatkan teguhkan mereka. Kami percaya Tuhan mereka akan kau bawa semakin hari semakin naik. Menjadi kepala bukan ekor. Kau akan membawa mereka from glory to glory. Dan mereka dapat mengakhiri tahun 2025 dengan sorak-sorai kemenangan. Walaupun mereka belum melihat, mereka akan tetap bersorak. Walaupun mereka belum mendengar, mereka akan tetap bersorak. Karena Yesus tidak pernah berubah. Dan sekali Yesus, lama Yesus. Dan Yesus membuat segalanya indah pada waktunya Tuhan. Thank you for everything Lord Jesus. We love you so much. Kami sudah selesai materaikan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan. Amin, amin. Puji Tuhan, ini berkati sekali, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Wow, puji Tuhan, silakan duduk saudara semua. Ucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor JJ Simko Putra. Tuhan memberkati Pastor dan juga keluarga yang ada berlimpah-limpah. Baik, puji Tuhan saudara, di ibadah raya yang kedua ini saudara, dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah. Kalau ada yang baru pertama kali ibadah, bolehkah saudara angkat tanganmu? Ada yang baru pertama kali, boleh angkat tangannya? Ada satu di sebelah kanan saya, puji Tuhan, ada lagi. Wow, puji Tuhan, selamat datang. Bagi saudara baru pertama kali hadir, saudara dapat men-scan QR, dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Bagi yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Saudara juga dapat memberikan persembahan dan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun depan kursi. Dan pastikan penerima atas nama kolektor GBPRJ. Dan sedikit menghimbau saudara semua untuk kita tidak meninggalkan tempat ini sebelum doa berkat kita terima. Amin saudara. Puji Tuhan. Baik. Ya, salam Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memberikan persembahan ada pengumuman yang mesti disampaikan.
Puji Tuhan, tiket HUT GBPRJ sudah akan dibuka pada hari Senin tanggal 10 November besok pukul 10 pagi. Jadi angkanya cantik ya saudara-saudara, 10-10. Disarankan bagi Bapak Ibu yang sudah mendownload aplikasi GBPRJ dari sekarang, Bapak Ibu juga dapat mengalami kendala atau susah mendownload segala macam, Bapak Ibu dapat langsung ke counter sekretariat di depan. Kami sudah menyiapkan counter helpdesk di depan untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat non-KKJ juga dapat mengambil tiket HUT di IR 1, 3, dan 5. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mari saya undangnya semua bangkit berdiri untuk kita memberikan persembahan kita buat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami akan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Pastor JJ ke tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan berikan lagi hikmat marifat Tuhan Yesus. Melalui pelayanan Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkait untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Di tangan kami Tuhan Yesus kami mengangkat doa-doa daripada jemaat-Mu Tuhan Yesus. Yang kiranya membutuhkan jawaban doa dari sakit yang Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan terima kasih Tuhan kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBPRJ yang kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi selama berkat, mari katakan Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya
menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.